Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya sudah berada di kebun kecil di belakang saya ini. Ini sangat-sangat kecil teman-teman. Jangan dipikirkan kebun saya itu besar banget gitu ya. Kebun kecil, hemat, dan ekonomis. Saat ini di Melbourne ini sedang perpindahan antara musim panas dan musim gugur. Nah, kita akan melihat bagaimana tanaman-tanaman di kebun saya ketika menjelang musim gugur seperti ini. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus videonya. Nah teman-teman, kita mulai dari pohon yang ada di samping saya ini, yang banyak banget ditanyain, yang banyak banget menyita perhatian. Ini pohon apaan? Ya betul sekali, ini adalah pohon zaitun yang sering banget saya mention juga baik di Instagram maupun di YouTube, yang juga pernah saya bikin minyak zaitun dari buah-buah zaitun yang ada di sini tahun lalu, yaitu sekarang sudah memasuki musim gugur begini, dia mulai mateng teman-teman. Ini bisa ke sini. Nah, ini dia buah zaitunnya teman-teman. Ada yang warnanya ungu kayak gini, ini udah mulai mateng, dan yang ini belum mateng. Nah, pada penasaran kan kemarin gimana sih sebenarnya buah zaitun itu? Aduh, kayak gini ya. Nih kalau kita buka seperti ini, nih ini ada. Nah ini ya, jusnya itu kental kayak santan kalau teman-teman bisa lihat. Nah ini tuh rasanya tuh di kulit ada kayak berminyak gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang ini belum mateng ya. Nah tapi udah mulai teksturnya, jusnya begini. Banyak juga teman-teman yang penasaran gimana sih rasanya buah zaitun itu. Saya udah pernah rasain rasanya, ya gitulah. Sekarang kita coba lagi ya, bismillah. Rasanya itu sepet tuh apa ya teman-teman? Kayak buah belum mateng gitu loh. Tapi rasanya emang nggak enak sih, serius nggak enak. Rasa buah zaitun tuh nggak enak. Makanya nggak ada orang yang jual buah zaitun mentah untuk langsung dikonsumsi ya. Pasti diolah dulu, jadi semacam acar gitu. Yang hijau-hijau ini jadikan acar, terus yang udah mateng ini dijadikan minyak. Nah sekarang kita coba lihat yang ini ya. Yang mateng tuh memang kelihatannya kayak buah anggur, terlihat seperti manis banget, tapi padahal enggak teman-teman. Ini lihat, warnanya ungu begini, dan ini tuh nempel gitu di tangan, bekas ungunya ini, warna ungunya seperti ini. Buahnya dalamnya ada bijinya gitu ya. Nih. Dan kalau dicoba dirasakan, saya jilat aja ya, bismillah. Udah pernah rasain rasanya nggak enak. Pahit, rasanya pahit, sepet, gak enak lah pokoknya teman-teman. Cuman memang sekilas mirip buah gowok. Banyak teman-teman dari Indonesia yang bilang itu kayak buah gowok ya, itu bukan zaitun, itu gowok, dan seterusnya. Ini buah zaitun teman-teman ya. Walaupun mirip dengan buah gowok, walaupun mirip dengan buah anggur, warnanya menyenangkan, tapi ini rasanya sangat tidak menyenangkan kalau langsung dikonsumsi, karena memang peruntukannya bukan untuk langsung dikonsumsi. Oke, sebentar ya, saya cuci tangan dulu. Di sini ada stroberi teman-teman, yang buahnya kemarin banyak banget ya. Kalau teman-teman mengikuti YouTube saya dan juga Instagram saya pasti tahu ini buahnya banyak banget stroberinya. Dan memasuki musim gugur atau autumn kayak gini, nih lihat mulai memerah, dan sebentar lagi ini akan mengalami stagnasi pertumbuhan. Jadi dia nggak akan tumbuh, nggak akan menghasilkan buah lagi, dia nanti akan mulai berbunga lagi ketika musim semi tahun depan. Nah ini, wah saya nemu, hore. Kita petik aja. Ternyata masih ada nih teman-teman. Dan kalau yang ini adalah stroberi yang kemarin bunganya warnanya merah. Nih, oh masih ada yang calon bunganya teman-teman, kita lihat ini. Ini bunga terakhir ini sepertinya ya. Stroberi merah. Ini lihat daunnya juga mulai kuning-kuning begini.
Nah, kalau kita rawat strawberry harus diambilin daun-daun yang kuning seperti ini ya. Oke, lanjut ke sebelah sini. Nah, di sini ada Swiss chard yang udah ada videonya juga, atau rainbow chard. Terus ada bunga pansi, tinggal sisa-sisa ya ini teman-teman, lihat. Sudah tidak sesubur kemarin tapi masih berproduksi, udah banyak benihnya juga ini bunga pansi. Nah, ini benihnya nih, kalau mau lihat benihnya bunga pansi, ini bisa disimpan untuk ditanam di musim tanam tahun depan ya, musim semi. Oke, saya tabur aja. Nah, di sebelah bunga pansi ada bunga zinnia, teman-teman. Ini dia bunga zinnianya. Nah, ini adalah jenis bunga zinnia liliput. Liliput. Jadi, karena namanya aja liliput, ukurannya pun juga liliput ya, kecil banget. Lihat nih, dibandingkan dengan tangan saya. Kalau bunga zinnia yang umum kan segini ya kira-kira teman-teman. Ini enggak sampai segitu. Jenisnya memang liliput mix. Dan kalau kita lihat di sini ada kepik teman-teman, kepik warna kuning. Ini kepik native Australia teman-teman. Mana tadi dia itu memakan jamur. Jadi kalau teman-teman lihat ini bunga zinnia saya tuh ada powdery mildew-nya, jamur seperti ini yang dimakan oleh kepik kuning tadi. Ini juga ada kepiknya. Jadi ini sebenarnya kepik adalah sahabat pekebun. Jangan diusir kalau ada kepik di rumah kita ya, dia bukanlah hama. Terus di sebelahnya lagi ada kel. Nah, ini adalah kel yang saya tanam dari benih. Benihnya itu dari benih kebun. Jadi kel saya sudah berbunga lalu menghasilkan benih, ditanam lagi seperti ini. Dan ini udah dimakan sama ini ya, ulat nakal teman-teman. Daunnya jadi kayak gini. Tapi nanti bentar lagi memasuki musim gugur dan musim dingin, nanti ulat itu akan pergi teman-teman. Dia udah nggak akan ada ulat lagi, akan tumbuh dengan baik kel. Makanya kel ini termasuk tanaman winter crop, artinya yang dipanen di musim dingin gitu. Kalau yang lain pada mati, dia malah subur. Lihat nih, kel. Oke, di sebelah kel kita mempunyai tanaman rosemary. Lihat rosemary saya berbunga, teman-teman. Ini adalah rosemary yang saya tanam dari stek. Nanti akan ada video khusus tentang stek rosemary ya. Ini juga lavender yang saya tanam dari stek semuanya ini. Ada yang udah berbunga nih, yang jenis French lavender, gampang banget berbunga kalau jenis itu. Terus ini ada marjoram teman-teman. Ini dia marjoram, udah berbunga marjoramnya. Saya tanam dari benih, nanti juga mungkin akan ada video khususnya. Ini juga thyme, ya thyme-nya mulai kekuningan ini, ya karena mulai dingin. Ini sebagai reaksi dari tanaman untuk mempertahankan diri. Terus ini ada stek mint. Terus di sini ada yang nyempil, ini adalah strawberry yang saya tanam dari benih. Oh, pasti menarik sekali. Juga nanti akan ada videonya, tapi mungkin nggak akan sampai berbunga ya, nggak akan sampai berbuah. Terus ini ada yang ditanam anak saya, ada Dianthus and Passiolia. Terus ini ada mint. Nih, ini bunga mintnya ya teman-teman, disukai oleh lebah. Mintnya mulai tinggi-tinggi dan mulai menguning seperti ini. Waktunya untuk dipruning dan mereka akan tumbuh subur lagi ketika musim semi. Nah, kalau ini adalah bunga basil. Saya punya yang warna ungu seperti ini. Ya, cantik sekali ya. Basilnya warna ungu tapi rasanya sama kayak yang warna hijau, teman-teman. Nah, ini yang warna hijau. Wah, banyak banget. Memang satu keluarga dengan kemangi, jadi jangan bilang mirip kemangi ya, memang dia satu keluarga dengan kemangi, namanya Ocimum basilicum. Kalau yang ini, kalau yang kemangi itu Ocimum juga ada di bawah. Oh ya, ini adalah larvanya kepik. Jadi sebelum berubah menjadi kepik, dia menjadi larva seperti ini teman-teman. So cute larvanya.
Terus kita pindah ke sini, ini masih mint, aneka mint. Terus ini ada parsley, ini ada lemon thyme, garden thyme. Terus ini ada daun bawang yang ditanam dari sisa masak dan terus-terusan dipanen. Ini berbakti sekali daun bawangnya, teman-teman. Terus ini ada tomat yang saya stek dan dia mulai berbunga, teman-teman. Wow, tanam tomat dari stek. Terus di sini ada rosemary, ini bunganya warna pink tapi belum pernah berbunga, rosemary saya yang ini. Terus ini dia ada apple mint. Nah, ini dia tomat yang tanam dari stek juga. Nah, lihat bunganya. Tapi memang lebih lama ya dibandingkan tomat yang ditanam dari benih. Terus ini ada bunga-bunga marigold. Nah, ini yang French marigold. Terus ada juga yang di sini yang gede-gede ini adalah African marigold atau disebut juga Tagetes erecta. Ya. Wih, ini disukai oleh lebah. Jadi memang bunga-bunga yang disukai oleh lebah, oleh kupu-kupu itu sangat bagus ditanam di kebun kita ya, karena dia adalah tanaman yang mengundang polinator yang menyerbuki tanaman-tanaman kita, khususnya tanaman buah-buahan. Cantik sekali, teman-teman. Tiap hari bermain bersama lebah seperti ini. Kalau yang Tagetes erecta itu lebih besar, lebih tinggi daripada yang Tagetes spatula. Dia pendek kan. Nah, terus masih ada lagi di sini. Ini adalah lidah buaya atau aloe vera. Ini dia beranak ya, cepet banget beranaknya. Ini cuman saya tanam di pot kecil aja. Dulu dapatnya cuman anakan kecil begini. Setahun jadi besar begini, teman-teman. Emang harus banget nanam aloe vera. Dan kita lihat ada serangga, ada laba-laba. Malu dia. Terus ini ada bunga calendula yang udah ada videonya juga. Ada berbagai macam jenis calendula. Kalau yang seperti ini udah tua ya, teman-teman. Dia bentar lagi akan menjadi gugur dan menghasilkan benih di sini di bawahnya ya. Nah, kalau yang ini masih baru mekar karena masih kompak seperti ini. Nah, ini jenis calendula yang tumpuk. Lanjut ke sisi paling belakang. Di sini ada cabai. Lihat cabainya, teman-teman. Ini sebenarnya cabai merah ya. Nggak tahu nih kenapa dia menghitam seperti ini ya. Jenisnya bird eye chili yang saya tanam dari benih, yang saya tanam dari buah segar. Benihnya dari buah segar. Nah, kita tunggu nanti matangnya gimana. Apakah jadi merah sama seperti induknya? Ini perkembangannya lambat sekali, teman-teman. Cabai di sini harusnya memang di tempat yang sinar mataharinya banyak ya. Tapi ini pakai ada musim dingin segala, jadi nggak seperti di Indonesia. Terus ini ada timun. Nah, ini udah mulai begini. Ini udah tua tandanya. Ini timunnya. Nih, ada lagi dipanen ini timunnya. Lumayan. Ini buah-buahnya. Nah, juga di sini ada Brussels sprout yang diserang hama. Ini nggak saya apa-apain nih, lagi mager banget. Tuh lihat, parah banget nih serangan hamanya ya. Tapi kalau musim dingin ini hamanya akan hilang, teman-teman. Tuh lihat Brussels sproutnya. Terus ini ada lavender yang saya tanam dari benih dulu. Nah, sekarang kalau masuk musim gugur begini, daunnya mengecil, teman-teman. Daunnya mengecil kalau kita lihat nih, ya kan? Mengecil daripada yang dulu ketika dia musim semi. Nah, yang ini juga lihat mulai coklatan kayak gini, kuning. Ini sebagai adaptasinya dia terhadap musim dingin, musim gugur, terhadap cuaca yang mulai dingin. Nah, ini ada French lavender, mint.
golden berry. Nih ada juga, Dek ngapain sih di sini terus ya? Ada juga ini adalah seledri teman-teman. Kalau ini saya beli udah dalam bentuk bibit ya, tinggal ditanam. Dan seledri ini subur banget. Seledri ini bisa bertahan hingga 2 tahun ya, tanaman biennial. Ini bunga mint. Kita coba lihat ya teman-teman, apakah kelihatan nggak item-item di dalamnya. Ini benihnya, semoga teman-teman kelihatan ya, ini item-item di dalamnya. Benih mint emang sekecil ini, makanya tanaman mint itu kalau baru disemai dia tumbuhnya kecil banget. Nggak heran karena memang seperti ini. Mungkin ada yang mau panen benih mint. Gimana panennya? Ya, ini kecil banget. Itu dia. Ya, ini masih seledri. Udah mulai kuning-kuning. Nanti di jalan-jalan juga pohon juga mulai kuning dan gugur teman-teman. Nih lihat. Nah, kalau marigold ini kita petikin yang udah tua-tua teman-teman. Kita harus rajin metikin biar dia tumbuh yang baru. Ini di bawah pohon saya tanam feverfew dan juga marigold. Tidak terlalu banyak bunganya marigoldnya karena di bawah pohon, jadi kurang terkena sinar matahari. Tapi lumayan ya, lumayan untuk memberi warna-warni di kebun kita. Nah ini juga feverfew-nya udah mulai berkurang produksi bunganya, dan ini adalah benihnya, tinggal di squeeze aja seperti ini teman-teman. Nih tinggal diginiin. Ini ya benih feverfew, bisa ditanam lagi. Ini nanamnya di musim semi ya teman-teman. Aduh, sini tuh cantik banget seperti bunga daisy ya. Ini termasuk keluarga krisan, jadi baunya pun mirip krisan. Nah yang kayak gini nih yang diambilin teman-teman, petikin kayak gini. Ini juga. Nah ini dia marigold yang udah kering-kering seperti ini. Saya petikin lalu dibiarkan biar dia jadi kering ya. Ini masih hijau baru, yang udah lama kering seperti ini akan rontok kelopaknya, dan kita lihat dalamnya adalah para benih. Nah ini bisa langsung ditanam. Kalau benihnya itu fresh itu cepet tumbuhnya, tapi kalau benihnya udah lama disimpan dia tuh lama tumbuhnya. Dan lihat banyak banget teman-teman, hanya dari beberapa pohon aja hasilnya luar biasa banyaknya. Tanam di rumah ya. Terus ini adalah komposter, lihat teman-teman, yummy komposter. Isinya tentu saja adalah kompos. Lihat banyak cacingnya. Kita lihat tuh banyak banget cacingnya kan, langsung pada lihat cacing di kompos itu bagus banget, jangan sampai diusir ya teman-teman. Lihat nih dia subur tanahnya, komposnya bertambah subur karena bercampur dengan kotoran cacing. Nah pupuk kotoran cacing atau yang kita sebut sebagai vermikompos itu luar biasa ya, itu seperti emas hitamnya para kebun, jadi dia tuh subur banget. Nah kelebihannya dia tidak perlu difermentasi. Kalau pupuk-pupuk hewan yang lain perlu difermentasi, kalau bekas cacing atau vermikompos tidak perlu difermentasi, bisa langsung dipakai. Nah tuh lihat. Nah teman-teman, itu dia suasana kebun kecil saya ketika memasuki musim gugur ya, perpindahan antara musim panas ke musim gugur. Masih ada bunga-bunga seperti ini, tapi udah mulai
memasuki masa puncaknya ya teman-teman. Banyak juga yang produktivitasnya udah mulai menurun seperti bunga marigold, sebentar lagi dia pasti akan mati. Juga basil ini, nah ini juga sebentar lagi akan mati karena dia udah berbunga kayak gini ya teman-teman. Semoga garden tour kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye, tetap semangat berkebun ya walaupun lahan terbatas.